Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Amin. Ya kan. Masih semangat yang di atas? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya Komantri, nanti juga yang saya hormati Ketua Panwascam Kecamatan Condong beserta seluruh jajaran komisioner, juga di belakang layar yang senantiasa membantu terlaksananya setiap kegiatan yang agak lumayan ya, seluruh maraton, jajaran staf Panwascam Kecamatan Condong, juga dari kesekretariatan beserta para PKD. Ada di mana PKD? Oh, yang baju oranye itu. Para PKD alhamdulillah beserta tim semuanya yang senantiasa berjibaku dalam beberapa hari ini cukup padat ya, dengan agenda yang tadi sudah disampaikan, mulai dari pengamanan APK, kemudian BIMTEK, terlebih lagi tugasnya itu untuk mengawasi para peserta pemilu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa para peserta rakor pada pagi hari ini, para PTPS. PTPS mana saja? Saya lupa. Dago. Sadang Serang. Sekeloa. Baksil. Bapak Siliwangi. Lebak Gede. Cipaganti. Baik, kasih aplaus buat kita semuanya. Baik para peserta sekalian, bahwa sebetulnya di dalam tugas PTPS ini sendiri sangatlah penting, sangat urgent di dalam hal pengawasan. Terlebih bahwa PTPS merupakan ujung tombak ketika di dalam melakukan pengawasan. Sukses dan lancarnya tidak di dalam penyelenggaraan pemilu ini sendiri ditentukan dari kinerja teman-teman semuanya. Artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan nanti di dalam prosesi pemilihan umum ini sendiri, bagaimana sahabat-sahabat dan juga teman-teman semuanya mensikapi tentang persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Maka kata kuncinya, di samping kita melakukan BIMTEK yang mungkin dari segi waktu ini cukup terbatas, ya, tadi sudah dipaparkan dengan sedemikian rupa, ada pedoman. Kemudian kalau tidak salah ada buku saku sudah dilihat belum? Buku sakunya dalam bentuk PDF. Oh, yang langsung tinggal rajin naosna. Maka beli daya bahan sebenarnya naos ya. Sugan jadi hatam beberapa surat itu beberapa kali kita membacanya. Akan tetapi ini pun mesti didukung dan juga disesuaikan, kolaborasikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Baik, langsung saja pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara. Lanjut. Ikut sama. Tata cara pengawasan, setidaknya bahwa ada beberapa hal ataupun menjadi sebuah prinsip bagi teman-teman PTPS di dalam fungsi pengawasan. Yang pertama, sesuai tahapannya yang kita laksanakan
baik yang sudah maupun yang sedang dan juga yang akan kita laksanakan. Yang pertama di dalam segi pengawasan pada masa tenang. Makanya kita berkumpul ini ya supaya nggak tahu ya apa ya, ya karena mau tidak mau ketika tahapan sudah dibuatkan oleh undang-undang, maka hal ataupun model bimtek dan sebagainya itu dengan sedemikian rupa diatur sehingga bisa terlaksana. Jadi secara serentak kemarin bahkan tadi malam masih melakukan bimtek dari jajaran Panwas Jalan khususnya. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk bisa bersama-sama memahami dan berdiskusi terkait dengan penugasan daripada PTPS ini sendiri. Pengawasan pada masa tenang. Jadi pengawasan pada masa tenang kita di salah satunya yang sudah dilakukan oleh jajaran Panwascam, begitu juga dengan semua pihak baik dari PKD maupun dengan PTPS, itu pengamanan bagaimana si jalan bisa bersih, yaitu dengan menurunkan dari membersihkan APK dari penempelan dan sebagainya. Akan tetapi itu pun kita hanya sebatas untuk mengawasi. Jangan sampai meskipun sekarang pada masa tenang, sekarang masa tenang nih, ketika kita melihat masih ada beberapa APK yang terpasang khususnya di lingkungan sekitarnya. Ini pun jangan sampai meskipun ada petugas PTPS, akan tetapi hak ataupun wewenang kita PTPS itu sebatas untuk mengawasi dan juga merekomendasikan, memberitahukan. Jadi untuk mengeksekusi ataupun mengamankan dari alat peraga kampanye itu sendiri ialah Satpol PP ataupun 5 peraga kampanye sesuai tingkatannya. Lebih baik kita mengkoordinasikan kepada jajaran koordinasi yang lebih tinggi satu tahap di atas kita. PTPS memberitahukan kepada PKD begitupun PKD untuk memberitahukan kepada Panwascam. Ketika kita mengetahui ataupun melihat adanya ya tadi APK yang berseliweran, karena saya yakin sekarang pun tidak bisa kita melakukan pembersihan APK itu serentak pada satu hari. Bahkan ya kalau misalkan di jalan-jalan protokol ataupun jalan-jalan yang besar akses utama itu masih bisa tertangani. Tetapi yang ke pelosok-pelosok, kemudian yang di kagang-kagang, ya sekarang kan masih ada. Nah itu bagaimana kita bisa mensikapi itu semua dengan cara salah satunya silakan untuk memberitahukan, ya istilahnya ngelapor ke kondisi rada kumaha gitu ya, kesannya itu agak gimana gitu. Kita hanya mengkomunikasikan kepada ya tadi ke PKD bagaimana melihat hal yang demikian, nanti apakah ini perlu untuk ya terserah kalau misalkan siap kelurahan, kadang-kadang kan mau ada dan sebagainya. Tetapi kan tetap kita hanya sebatas untuk merekomendasikan dan juga melaporkan. Adapun untuk mengeksekusi itu ialah pihak PKD. Kemudian pengawasan logistik ini pun kita sikapi bersama bagaimana mengawasi mulai dari loading perjalanan, kemudian pengapakan dan sebagainya. Logistik pengawasan pada hari pemungutan suara dan nanti terakhir pengawasan rekapitulasi pada hari H, meskipun nanti di dalam perjalanannya tetap kita mengawal di TPS perjalanan KPPS di rumah, di PPS begitu pun KPPK dan seterusnya. Makanya antisipasi, maksudnya itu ketika ada persoalan yang terjadi di lapangan itu sebisa mungkin untuk diselesaikan. Ya. Adapun nanti kalau terkait dengan masalah tadi regulasi, undang-undang dan sebagainya bisa mengikuti ya tadi dikomunikasikan dengan semua pihak. Ya jangan sampai ketika nanti pas proses khususnya pengawasan penghitungan suara itu ada itu di dalam makanya perlu ada saksi dan sebagainya. Ketika dibuatkan berita acara itu dipastikan semua pihak untuk bisa menandatangani, ya mulai dari KPPS, PTPS,
saksi daripada paslon dan sebagainya. Next. Jadi tujuan dengan dilakukannya ataupun adanya pengawas sampai tingkatan TPS, tentunya yang pertama melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Jadi sebisa mungkin ketika nanti pada waktu pelaksanaan dipastikan semuanya itu sudah tersedia dan sudah siap. Ya, dikhawatirkan ya tadi ketika ada beberapa pihak yang melihat bahwa itu merupakan bagian daripada yang kekurangan sebetulnya hal teknis, misalkan dari segi logistik pastikan mulai dari pulpen paribasana itu pastikan bahwa itu sudah tersedia. Ya, meskipun secara teknis itu hal yang sederhana, ya, ibaratnya pulpen aya didinya kurang hiji atau paku misalkan kurang hiji katinggal itu salah satu saksi ibaratnya, kemudian dia membeli ke warung katinggal itu si saksi tadi dinya kapanggih ketika di akhir pemungutan dia biasanya kan impromatan dengan alasan bahwa cenah pulpena nyopot dina lu dianu gitu. Di balik warung itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam aturan prosedur kudu nama di KPU dan sebagainya. Itu kan mencari alasan. Nah, maksud saya itu ketika ada sesuatu hal khususnya di dalam teknis administratif, ketika menemukan hal yang demikian sebisa mungkin untuk dibuatkan berita acara. Khawatirnya yang tadi ketika itu hal yang sepele ya bisa dihasilkan. Tapi kalau misalkan kita membuat berita acara, misalkan pembelian pulpen sekian, kemudian disaksikan oleh semuanya dan ditandatangani. Ketika ada sesuatu hal masalah dengan pulpen, dapat bukan dasar berita acaranya ada dan disaksikan oleh beberapa pihak dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi itu semua. Kemudian memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan undang-undangan. Nanti silakan diteliti dan juga ditelaah kembali khususnya pas pemungutan suara. Nanti ini ada penjelasan lebih lanjut. Jadi di dalam cara bermainnya seperti apa, pihak-pihak yang hadir itu siapa saja, mana yang boleh di dalam, mana yang tidak, dan seterusnya. Kemudian menindak segala sesuatu bentuk pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Maka kuncinya supaya di dalam berlangsungnya pemilu ini bisa berjalan dengan baik, paling tidak kita pun bisa mengingatkan. Meskipun tugas kita sebagai pengawas, ketika adanya potensi ataupun bentuk pelanggaran, kemudian kita peribahasa langsung dilaporkan ke si apalagi kalau misalkan kita melalui aplikasi yang resmi, kemudian sampai dengan ya dibuatkan dalam bentuk yang sedemikian rupa gitu. Nah nanti ya bukan berarti saya menanggung atau gimana ya, tapi kalau bisa coba itu diselesaikan dari berbagai pihak untuk bisa memberikan solusi. Jadi apalagi kalau misalkan adapun nanti kan kaitannya dengan PSI itu kan yang diputuskan dari jajaran pusat, apakah ini termasuk kategori PSI atau bukan, kita hanya sebatas untuk melihat mengawasi bagaimana di dalam berjalannya proses pemilu itu sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Lanjut. Pengawasan hari pemungutan suara. Dalam prosesi pemungutan suara, lanjut. Ini salah satu tugas yang dilakukan oleh Panwascam koordinasi dengan
Lamun misalkan itu semua terjadi dengan baik, maka segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan lancar. Tapi biasanya lamun misalkan berada Pak iya Pak Bego, namun naik data dan sebagainya, itu terjadi di lapangan lah. Paling tidak kita bisa melakukan komunikasi koordinasi dengan mitra ataupun ya penyelenggara yang lain, PPS, tim PKD, begitupun di lapangan PTPS dengan KPPS, khususnya ketua KPPS. Nah, ini seperti ini, bahwa ketentuannya seperti ini, ya sama-sama saling untuk bisa mengingatkan. Kemudian supervisi asistensi dan pembinaan dengan PKD sesuai dengan jenjangnya menerima dan mereka laporan pengawasan dari PKD, menerima laporan dari jenjangnya. Jadi PTPS KPKD, DPKD setelah disupervisi, kemudian apakah ini bentuk pelanggaran atau bukan, dilanjutkan ke Panwascam. Mengkaji dan merekomendasikan PSU penghitungan suara apa kejadian yang memenuhi syarat PSU. Nah ini harus teliti yaitu tadi. Adapun nanti di dalam penentuannya itu, apalagi kalau misalkan dibawa ke nanti kan setelah pemungutan hasilnya itu ada masa jeda terkait dengan pelaporan dan sebagainya. Yang mana kan itu prosesnya cukup panjang ya, cukup panjang. Bahkan di dalam pelaporan pun ketika kita mengadukan ataupun memberikan laporan bentuk pelanggaran, nanti di dalam pelaporannya itu ya pastinya nanti ada beberapa pihak yang bertugas untuk mengumpulkan baik dari segi bukti, kemudian macam-macam. Apabila di dalam pelaporannya itu dalam masa 7 hari belum terlengkapi, maka dianggap itu tidak bisa termasuk laporan. Terus mengisi formulir model A dan Siwaslu hasil pengawasan dan seterusnya. Next. Nah ini yang mesti diperhatikan oleh para PTPS selaku pengawas di TPS. Fokus pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dipastikan untuk bisa melihat dan juga memastikan kelengkapan dari logistik. Mana saja perlengkapan pemungutan ini potensinya ya. Mengecek ada tidaknya yang pertama surat suara, mulai dari surat suara, tinta, DPT, visi-misi dari dan paslon, kotak suara, alat coblos, bilik suara, formulir C dan seterusnya. Alat bantu disabilitas netra ini pun nanti mungkin dikomunikasikan lebih lanjut terhadap PTPS KKPPS. Atau kalau di Panwascam kan ada anu disabilitas terpisah atau nanti bisa pendamping. Ada pendamping karena keterbatasan mungkin dari pengadaan penyediaan mulai dari surat suara. Jadi tidak ada sekarang ini surat suara braille. Ya, alat bantu dan juga disertai dengan pendamping. Ini pun harus dipastikan ketika yang mendampingi itu sesuai dengan data yang tercatat di KPPS. Apakah memang betul yang mendampinginya itu data yang diajukan yang di awal? Jadi sakaka apakah ini keluarga ataupun tidak? Meskipun kemarin itu di daerah Cijandu mempertanyakan bahwa di dalam pemilihan umum ini sendiri jujur, luber, langsung umum bebas rahasia. Lalu misalnya diambil kadang-kadang cina dengan so iya di mana cina kebebasan kemudian hak daripada disabilitas itu tidak terpenuhi. Jadi bukan sendirinya. Nah, ini mungkin salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum bisa diatasi, ya. Jadi mohon kiranya nanti ketika di lapangan untuk memastikan ketika ada salah seorang pemilih yang tadi disabilitas untuk memastikan yang mendampinginya itu apakah dia memegang mandat atau surat keterangan pendamping ataupun tidak. Nah itu. Terus lanjut. Pengawas TPS yaitu keterbukaan informasi, memeriksa papan pengumuman apakah daftar pemilih dan informasi dipasang atau tidak, memastikan paslonnya itu dipasang atau tidak sesuai dengan yang tertera di caleg, misalkan daftar DCT, daftar calonnya itu DCT, daftar calon tetapnya itu sesuai atau tidak. Jangan-jangan bisa jadi makanya nanti
memastikan